Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita di Nahwu Sharaf. Dan insyaallah di kesempatan atau pertemuan kali ini, saya Rifan Ardianto, nama Ana, menggantikan Ustadz Hamzah Abbas karena qadarullah beliau ada kegiatan di pagi hari ini. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dhamair ya, tentang dhamair, tentang fi'il, kemudian yang bersambung dengan dhamir. Dan juga ada beberapa hal berkaitan tentang nahwu dan sharaf. Insyaallah nanti akan kita bahas sedikit. Nah, oleh karena itu langsung saja kita buka di kitabnya, di silsilah. Terakhir sama Ustadz Hamzah di halaman berapa? Ada yang masih ingat? Di halaman 33 ya. Terakhir kalau nggak salah di At-Tadribus Sadis. At-Tadribus Sadis. Pelajaran belum Ustaz. Nah, al-an at-tadribus sadis. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-6. Kita akan baca terlebih dahulu perintahnya. Imla'il faragha fima ya'ti bil fi'li ma'ad dhamiril munasibi kama fin namudaji. Artinya, lengkapilah al-faragh, tempat kosong, fima ya'ti, di bawah ini, bil fi'li, dengan fi'il, ma'ad dhamiril munasibi, dengan dhamir yang sesuai, kama fin namudaji, sebagaimana yang ada di contoh. Maka kita perhatikan di sini contohnya. Dhahaba ilal madrasati. Dhahaba ilal madrasati. Coba Abu Nizar. Dhahaba ilal madrasati. Artinya apa? Artinya mereka berdua pergi ke sekolah, Ustaz. Nah, dhahaba, mereka berdua pergi ke sekolah. Kita diminta di sini untuk merubah. Maka di sini kan yang tempat kosongnya ini itu fiilnya. Ya, fiilnya, kata kerjanya. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya, atau perintah-perintah sebelumnya. Maka di sini kita ganti yang seharusnya dhahaba ilal madrasati, kita ganti menjadi, kalau Sa'id berarti menjadi dhahaba ilal madrasati. Karena dhahaba ini dhamirnya apa? Dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Jadi dhamirnya itu kembali ke Sa'id. Fatimah juga sama. Fatimatu dhahabat ilal madrasati. Fatimah pergi ke sekolah. Maka dhahabat, dhamirnya itu dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Jadi dhamirnya itu mustatir, tidak terlihat. Terus kembalinya kemana? Kembalinya ke Fatimah. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, dhahaba, ini fa'ilnya mana? Nah, sudah belajar belum sama Ustadz Hamzah? Coba Pak Fadli. Kalau misalkan kalimat ini, Sa'idun dhahaba ilal madrasati. Nah, fa'ilnya mana Pak? Pelakunya mana? Ya, Pak Fadli? Sudah disampaikan belum ini sama Ustadz? Atau Fajendra? Ustaz. Nah. Nah. Kalau filenya domir huwa, Ustaz. Nah, domir huwa, ya. Failnya domir huwa. Domir mustatir takdiruhu huwa. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa.
Terus kemudian yang sama di sini juga sama, fa'ilnya itu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Takdiruhu hiya, afan, kalau yang kedua. Nah, terus kita lanjutkan ke nomor 1. Lanjutkan ke nomor 1. Ya, minta tolong untuk admin untuk diberikan nomor ya di peserta agar mudah nanti biar bisa dipanggil satu-satu. Takutnya nanti ada yang ketinggalan atau enggak, atau yang malah enggak baca. Jadi minta tolong kepada admin untuk diberikan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nomor 1, silahkan Abu Nizar, tafadhol. Wahid. Sami'a surat al-Baqarah. Naam. Baqarati atau Baqarata? Baqarati, Ustaz. Naam, Baqarati. Kenapa Baqarati? Mudhaf. Ya, sebagai mudhafun ilaihi. Ini al-idhafah ya. Nah, silahkan dijawab. Salihun sami'a surat al-Baqarati. Baqarati. Nah, salihun sami'a surat al-Baqarati. Nah, thumma tsani, yang kedua. Laila sami'at surat al-Baqarati. Nah, tarjim. Saleh telah membaca surat Al-Baqarah. Sami'a. Sami'a artinya apa? Telah mendengar. Mendengar. Nah, kalau membaca kan qara'a ya. Yes. Salihun telah mendengar. Telah mendengar Nah, surat Al-Baqarah. nah. Yang kedua. Laila Nah, telah mendengar surat Al-Baqarah. nah, barakallahu fi, ahsan. Barakallah. Tsani, yang kedua. Pak Ilyas. Dahola minal bawabah. Nah. Al-Fata dahola minal bawabah. Bawabati atau taba? Ti. Nah, ti. Kenapa ti? Mudhof juga Pak, sama ya. Bukan. Bukan mudhofun. Minal bawati. Kenapa dia kasroh? Ini bukan idhofah ya. Iya. Karena dia majrur bimin. Dia itu maksudnya ismul majrur. Isim yang majrur karena min. Kalau tadi kan idhofah ya. Kalau ini bukan. Ini ismul majrur. Iya. Ya, yang kedua silahkan. Al-Fatatu daholat minal bawabat. Bawabati. Nah, ahsan. Al-an tarjim. Sekarang silahkan terjemahkan. Yang pertama, yang anak laki-laki daholat minal bawati. Daholat apa ya? Dakhala artinya apa? Dahola Masuk. masuk ke Kalau min artinya apa? ke. Nah, kalau sebenarnya itu kalau huruf jar itu dia tidak mempunyai arti kecuali dia itu bersambung dengan kata setelahnya. Itu secara asal dalam bahasa Arab. Kalau disambung dengan bawabati maka artinya apa? Dari. Nah, dari al-bawabah artinya apa? masuk ke kamar ya. Enggak, bawabah bukan kamar. Bawabah apa? Ada yang tahu bawabah? Pintu gerbang. Apa? Ya, bawabah itu gerbang. Gerbang, pintu ya. Nah, dalam hadis kan pernah disebutkan ya tentang perempuan yang nangis di pinggir kuburan, kemudian ditegur sama Nabi, dia nggak terima. Nah, setelah itu dia ke rumah Nabi setelah dikasih tahu kalau yang negur tadi Nabi. Itu disebutkan dalam sebuah hadis tadi. Minal bawabati. Dari kata bawabah itu artinya gerbang. Anak laki-laki masuk dari gerbang. Nah, Kemudian yang kedua,
gadis itu masuk dari pintu gerbang. Naam, barakallahu fiik. Mumtaz, ahsan. Kemudian nomor 3. Nomor 3, Pak Sukandi. Naam, tafadhal. Ya, Pak Sukandi, nomor 3, silahkan. Baik. Ustaz, sebentar Ustaz. Nah, Pak. Nomor 3 halaman 36 ya Ustaz? 34 ya? Halaman sekarang 34. Ya. Apa udah baru masuk? Nah, Pak. Silahkan, Pak. Sya'aro basarun. Sya'ara. Ini basrur. Bisururi. Sya'aro bisururi. Naam. Sama nasirun. Hmm. Nasirun. Sama ini, sama. Tinggal diganti domirnya saja. Nasirun. Nah. Jadi kalau sya'ara ini kan huma domirnya kan. Kalau ini kita ganti dari huma menjadi huwa. Gitu. Ya laki-laki ya Ustaz. Nah. Sama seperti contoh di sini Pak ya. Afwan, ana tarik lagi ke atas. Di sini kan dhahaba. Tinggal kita ganti dhahaba, ini domirnya huma, kita ganti menjadi huwa. Maka alifnya ini kita buang. Alifnya kita buang. Kalau misalkan perempuan, tinggal kita tambah ta setelah huruf ba ini. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke tadi nomor 3. Sya'ara bisururi. Sekarang nasirun. 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 Sya'ara. Masih sama. Tinggal ini kita hilangin. Kita tulis dia sama ya. Sya'ara bisururi. Nah, coba dibaca Pak. Nasirun sya'ara bisururi. Nah, kemudian yang kedua, tinggal ditambah ta. Wa'adu. Nah, syairu. sama sya'arat, tanya disukunkan. Sya'arat. Wa'adu sya'arat bisururi. Nah, barakallahu fiik. Sekarang terjemahkan Pak, terjem. Dari Nasir. Nasir. Sya'ara artinya apa, Pak? Merasa ya, Ustaz? Ya, merasa. Merasa senang, Ustaz. Nah, Nasir merasa senang. Su'ad sama merasa senang. Su'ad nama perempuan ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya nomor 4, Ahwarid. Pak Warid ya. Naam, tafadhal. Mic-nya dinyalakan dulu. Itu mic-nya belum nyala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'ada 'alas sariri. Jabirun qa'ada 'alas sariri. Khadijatu qa'adat 'alas sariri. Baik, tarjim. Jabir duduk di atas
Sarir apa nih? Sarir apa? Sarir ranjang. Ranjang ya. Nah, Ya. Jabir duduk di atas ranjang. Khadijah. Jabir duduk di atas ranjang. Khadijah duduk di atas ranjang. baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang di sini Khadijatu. Kenapa enggak Khadijatun? Apa namanya? Gairu munsorif enggak? Bukan. Ya, kenapa? Kan kayak Su'adu, Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu. Kenapa enggak Aisyatun, Fatimatun, Khadijatun? Karena bukan. Ya, kenapa ghairu munsharif? Ada alif lam di depan. Ada? Alif lam. Bukan ada. Karena dia itu adalah isim perempuan. Iya. Nama perempuan. Nama perempuan itu nggak boleh ditanwin. Kecuali ada beberapa Hindun. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar berkenaan tentang nama-nama yang boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin. Ada al-asma ghairu munsharif. Nah, ahsan, Farid. Naam. Al-an nadkhul atau nastamir fi at-tadrib as-sabi'. Sekarang kita akan melanjutkan pada latihan yang ke-7. Nah, perintahnya adalah sahihil fi'lal ladzi tahtahu khat. Nah, tahtahu khat. Jadi benarkanlah fi'il alladzi yang tahtahu di bawahnya ada khattun. Apa nih? Garis atau yang digaris bawahi. Kita diminta untuk membenarkan fi'il di sini. Untuk membenarkan fi'il di sini karena di sini dibuat dengan dhamir huwa semua. Nah, kita perhatikan di sini. Baik. Nomor 5. Nomor 5, Pak Ali Mukhtar. Silahkan Pak Ali. Nomor 1 Pak Ali. Ustaz. Ibrahimu wa Utsmanu hamala haqibatu kabiratun. Hamala. Jawab Ibrahimu wa Utsmanu hamala haqibatun kabiratun. Tun atau tan? Haqibatun atau hakibatan? Hakibatan, Ustaz. Nah, kenapa hakibatan, Pak? Karena maf'ul bih, Ustaz. Nah, karena maf'ul bih. Terus kabirotan, kenapa kabirotan? Na'at, Ustaz. Na'at, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Ali Mukhtar. Fiik, barakallah. Ahsan. Kemudian nomor 2. Nomor 2, ikhwan nomor 6. Nomor 6, Pak Diki, silahkan. Ustaz. As-sani Aliyun wa Khalidun la'iba fil hadiqati. Naam, Aliyun wa Khalidun la'iba fil hadiqati. Terjem? Ali dan Khalid mereka berdua bermain di taman. Di taman. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Wa fiik barakallahu Ustaz. Thumma raqmu ats-tsalits, Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Nomor 3. Coba mic-nya belum nyala atau gimana ini? Belum ada suaranya. Ya, mic-nya sudah nyala, tapi suaranya belum masuk. Bisa nggak Pak Fadli? Ya, sepertinya nggak masuk Pak ya suaranya Pak ya. Berarti kita skip dulu. Nanti kalau sudah bisa, nanti bisa baca lagi. Baik, alahan raqmu ats-tsamin, nomor ke-8 ya. Nomor ke-8 ada Fajar Indra. Pak
Akh Fajendra, silakan. Nomor berapa ini Ustaz? Sekarang nomor 3. Muhammadun wa Majidun labisa malabisahuma. Nah, tarjim. Muhammad dan Majid malabisanya apa Ustaz? Labisa artinya labisa apa dulu? Tidak. Labisa artinya memakai. Memakai. Malabisahuma. Apa malabis? Malabis itu artinya pakaian. Ya. Mengenakan. Jadi labisa itu diterjemahkan mengenakan. Nanti kalau diterjemahkan memakai, nanti kalimat yang lain misalkan memakai pulpen nanti dipakai dengan labisal kolam. Nah, ini enggak ya, mengenakan. Labisa diterjemahkan mengenakan pakaiannya atau pakaian keduanya, pakaian mereka berdua. Ya. Kemudian Raqmur Rabi nomor keempat untuk ikhwan nomor 9. Nomor 9 Pak Hariman. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Ahmadu wa Sa'idu rakiba sayyarata ajrata. Ujrata atau ujrati? Ujrata. Ujrata atau ujrati, Pak? Ujrata. Ujrati, Pak. Di situ ti. Kenapa ti? Kenapa ti? Karena dia sebagai idhofah. Nah, idhofah dari apa? Sayyarata. Di sini Sa'idu atau Sa'idun? Sa'idu. Kenapa Sa'id? Kenapa enggak Sa'idun, Pak? Karena nama orang. Nah, kalau di sini nama orang, tapi kalau di sini Sa'idun, ya, Sa'idun. Nah, Ahmadu wa Sa'idun rakiba sayyaratal ujrati. Terjem, Pak. Ahmadu wa Sa'idun rakiba sayyarata ujrati. Ahmad dan Sa'id mengendarai mobil ujrati. Ujrati itu apa ya kalau diterjemahkan di sekarang itu mobil yang taksi. Nah, kita terjemahkan taksi gitu. Sayyaratal ujrati, atau mungkin kalau sekarang di zaman sekarang juga bisa kita terjemahkan dengan gokar ya, atau travel gitu. Jadi mobil yang kita bayar gitu, maksudnya. Mobil sewaan gitu. Nah, mobil sewaan. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Al-an at-tadrib ats-tsamin. Sekarang kita akan masuk di latihan yang ke-8. Perintahnya masih sama dengan yang sebelumnya. Sahihil fi'la. Benarkan fi'il alladzi tahtahu khattun. Yang di bawahnya ada khat atau garis bawah. Apa yang digaris bawahi. Nah, sekarang nomor tadi terakhir nomor 9 ya. Sekarang nomor 10. Nomor 10, Nasrul Muslimin. Siap. Nah, tafadhal. Yang mana, Ustaz? Ar-raqmu awwalu. Raqmun wahidun. Jadi nomor pertama. Yang ini ya, at-tadrib tsani. Nah. At-tadrib tsamin. Sahihil fi'la alladhi tahtahu khattun. Nah. Al-awwalu Fatimatu wa Su'adu syarabata dawaan wahidan. Nah. Fatimah dan Su'ad meminum obat yang sama. Nah, meminum obat yang sama. Baik, barakallahu fiik. Ahsan. Kemudian yang kedua untuk Pak Yusuf.
Tafadhal. Afwan Ustadz, itu fiilnya belum diperbaiki. Oh, yang tadi belum diperbaiki ya? Nah, Pak Nasrul Mukminin, coba diulang, dibaca. Sudah tadi Ustaz. Sudah ya? Wa su'adu syarobata. Oh, na'am. Syarobata. Wahidan. Nah, sekarang nomor 2, Pak Yusuf, tafadhal. Nam. Isnan. Zainabu wa Aisyatu tolabat ulumal lugoti. Nah, sekarang dijawab. Zainabu wa Aisyatu tolabata ulumal lugoti. Nah, ulumal lughati. Tarjim. Zainab dan Aisyah menuntut ilmu bahasa. Menuntut ilmu bahasa atau belajar ilmu bahasa. Ya. Nah, kemudian nomor 3 untuk ikhwan, nomor 12. Nomor 12 berarti ya Satria, Pak Satria, tafadhal. Namzat. Raqmu tsalis Hindun wa hawa'u sami'at azan al-fajri. Al-jawab Hindun wal hawa'u sami'ata azan al-fajri. Nah, tarjim. Hindun dan Hawa telah mendengar azan subuh. Nah, mereka berdua telah mendengar azan subuh. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Kemudian nomor 13. Nomor 13 Pak Dedi. Pak Dedi, nomor 4 Pak Dedi ya. Arabi. Khadijatu wa Sumayyatu raqibat ta'iratan saghiratan. Nah. Khadijah. Al-jawab Khadijatu wa Sumayyatu raqibata ta'iratan saghiratan. Ahsan, barakallahu fiik. Tarjim. Khadijah dan Sumayyah naik pesawat kecil. Nah, naik pesawat yang kecil atau pesawat kecil. Al-an nadkhul fi at-tadrib at-tasi. Sekarang kita melanjutkan pada latihan yang ke-9. Sahihil af'al allati tahtaha khat. Sama, perintahnya masih sama. Itu benarkanlah fiil-fiil yang digaris bawahi. Nomor 1 tadi Pak Satria ya, tadi Pak Dedi terakhir ya. Sekarang Pak Rahmat Ibnu Arsyad. Nah, tafadhal. Silahkan Pak Ahmad. Jabirun wa Ibrahima dhahaba ilal jami'ah. Kenapa Ibrahima, Pak? Jabirun afwan Ustaz. Khata Ustaz. Wa Ibrahimu. Naam, wa Ibrahim. Dhahaba ilal jami'ati. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. Tarjim malan, tarjim. Jabir dan Ibrahim mereka berdua pergi ke kuliahan, ke tempat kuliah. Ya, ke universitas atau ke kampus. Nah, sama rakmu tsani. Rakmu tsani Al-an berarti Samito, Pak Samito, tafadhal. Silahkan Pak Samito. Nomor 2. Ya, Pak Samito ada? Suaranya masih belum masuk? Oke, Pak Samito, bisa mengikuti kita? Nah, jika masih belum bisa, kita loncat dulu Pak ya, agar waktunya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Pak Saifanori,
Silahkan. Nomor 16 ya. Apa Ustaz? Baru gabung. Nanti aja Ustaz. Oh, naam. Ya. Naam, la ba'sa. Sekarang nomor tadi terakhir 16, nomor 17. Adakah nomor 17? Kalau nggak ada, kita balik lagi ke nomor 1. Nah, kita balik lagi nomor 1 ya. Atau Pak Fadli dulu. Tadi yang nggak bisa Pak Fadli ya? Ya, Pak Fadli sudah bisa suaranya? Bagaimana Pak Fadli? Masih belum masuk Pak ya suaranya? Coba Pak Fadli keluar dulu terus masuk lagi nanti. Nah, mungkin agak error di situnya. Ya, di sini sudah terbuka mic-nya tapi suaranya nggak masuk. Nah, baik. Bisa keluar dulu nanti masuk pakai link yang tadi Pak ya. Jadi biar bisa, nanti biasanya karena error di situ. Nah, kalau gitu kita balik lagi ke peserta nomor 1 atas nama Abu Nizar. Tafadhal, ar-raqmu ats-tsani. At-tsani Nailatu qara'a suhufal yaumi. Nah, suhufal yaumi. Silahkan dijawab. Nailatu qara'at suhufal yaumi. Suhufal yaumi. Suhufal yaumi. Naam. Baik. Nailatu qara'at suhufal yaumi. Terjem. Nailah telah membaca satu sof per hari ya. Ya, suhufal yaumi bisa kita terjemahkan, suhuf itu bisa kita terjemahkan dengan koran. Koran harian, koran hari ini. Nah. Baik. Ar-raqmu ats-tsalits, nomor 3. Untuk peserta nomor 2. Nomor 2 tadi siapa ya? Ada ini. Tias, ya, Teh Ilyas. Pak Ilyas, tafadhal. Salisa al-awalu al-auladu al-waladu. Bukan al-waladu, Pak. Ini jamak dari kata walad. Oh ya. Al-auladu. Al-waladu. Al-auladu. Oh ya. Al-auladu. Naam. Al-auladu. Naam. Kharaja minal bakilata. Baqalati. Naam. Silakan dijawab. Al-auladu. Al-auladu. Di situ al-auladu. Naam. Al-auladu kharaja minal baqalati. Naam. Artinya apa? Yang pertama tadi jawabannya Pak, kharaju, kharaja atau kharajat? Kharaja. Salah Pak. Al-auladu itu jamak. Oh, jamak ya. Kalau jamak ya. Berarti kharaju. Naam, kharaju. Ya, kalau jamak kharaju, Pak. Ya. Artinya terjem? Anak laki-laki yang pertama. Bukan anak laki-laki yang pertama. Itu nggak ada pertamanya ya. Jadi anak-anak laki-laki itu. Anak-anak laki-laki. Kharaja artinya apa? Kharaja, kharaju mereka. Kharaju mereka bermain. Nah, bukan.
Kharaju apa? Kharaja artinya keluar. Kharaju mereka keluar. Kalau main bahasa Arabnya itu laiba. Ya. Kalau kharaja itu anak laki-laki itu kharaju mereka keluar. Ya, ya. Nah, minal baqqalati. Ma makna al-baqqalah? Baqqalah. Dari keluar dari sekolah. Bukan, Pak. Bapak pernah dengar kata bakul? Bakul. Bukan bahasa Arab, bakul. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Ya, bakul. ya. Sama. Bakul atau baqqalah itu artinya penjual atau tempat menjual bahan kebutuhan. Oh, oke. Nah, kasih Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Ahsan. Kemudian nomor 4 ya, untuk ikhwan nomor 3, Pak Sukandi, tafadhol. Ustaz. Khadijatu sami'al Qur'anal Karim. Karimi, karima atau karimu? Ustaz. Hah? Al-Qur'an al-Karima. Ya, Al-Qur'an al-Karima. Mengikuti ya. Baik. Silahkan dijawab. Khadijatu sami'al Qur'anal Karima. Sami'at. Diulang lagi, Pak. Khadijatu sami'at Al-Qur'anal Karima. Nah, itu kalau kita pisah sami'at Al-Qur'ana. Kalau misalkan kita sambung, Pak, bagaimana cara membacanya? Khadijatu sami'atul Qur'anal Karima. Bukan sami'atu. Kalau dua sukun bertemu, maka yang depan itu diganti kasroh. Khadijatu sami'atil Qur'anal Karima. Bukan sami'atu ya, sami'atil. Tapi paling mudah dimatikan aja. Sami'at al-Qur'anal Karim. Baik. Terjem, Pak. Terjemahkan. Mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, Khadijah telah mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Nah, Ar-Rakbu Al-Khamis, nomor kelima. Untuk ikhwan nomor 4, Pak Warid. Tafadhal, Pak Warid. Nomor 5. Tafadhal. Afwan, belum saya on kan anunya. Nah, la ba'sa. Nah, tafadhal. Al-banatu fahimal hadits asy-syarifah. Syarifah. Nah. Al-jawab al-banatu fahimatil hadits asy-syarifah. Al-banatu itu jamak atau mufrad? Nah, iya. Jamak ini ya. Nah, silakan. Al-banatu. Al-banatu fahimnal hadits asy-syarifah. Diulang, Pak. Al-banatu fahimnal hadits asy-syarifah. Nah, barakallahu fiik. Fahimnal hadits asy-syarifah. Baik, terjem. Anak-anak wanita itu telah memahami hadis yang mulia. Nah, telah memahami hadis yang mulia. Rakmu as-sadis, nomor ke-6. Nomor ke-6 untuk peserta nomor 5, Pak Ali. Pak Ali Mukhtar. Ansat Abdurrahmani syakara Bilalan. Nah. Hadhil jumlati sahih, Ustaz. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Nah, terjem, Pak. Abdurrahman berterima kasih kepada Bilal. Nah, barakallahu fiik.
Ya. Yang nomor 6 itu jumlahnya benar. Abdurrahman syakara bilalan. Nah, tema nomor at-tadribul ashir. Masih Pak Ali Pak ya? Karena tadi nggak ada yang dirubah. Sekarang kita masuk ke at-tadribul ashir. Latihan yang ke-10. Ajib amma ya'ti kama fin namudaj. Jawablah apa-apa di bawah ini seperti di contoh. Contohnya adalah nahnu akalnal fawakiha. Kemudian kita ganti menjadi ana. Yang pertama artinya nahnu kan kami memakan al-fawakih. Fawakih artinya apa, Pak? Pak Ali? Buah, Ustaz. Buah. Fawakiha berarti buah-buah. Buah-buahan. Atau kita ganti menjadi ana. Saya akaltul fawakiha. Baik. Sekarang diganti masih sama pakai akala, masih sama pakai fawakiha, tinggal diganti dhamirnya. Silahkan Pak Ali. Nomor 1 ar-raqmu al-awwal. Raqmu al-awwal ad-dhamiru anta. Naam. Akaltal fawakiha. Akaltal fawakiha. Naam, artinya Engkau telah memakan buah-buahan. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Ustaz. Kemudian nomor 6, Pak Diki. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Atsani antuma akaltumal fawakiha. Tarjim. Kamu laki-laki berdua memakan buah-buahan. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Dan nomor 3. Nomor 3 untuk F1 nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 siapa nomor 7? Atau Pak Fadli dulu. Pak Fadli? Sudah bisa suaranya Pak Fadli? Ya, Pak Fadli. Suaranya masih belum terdengar. Baik. Sepertinya belum masuk juga Pak ya, suaranya Pak ya. Jadi mohon maaf, ini juga nggak bisa dengar di sini, nggak ada suaranya. Oleh karena itu kita lewatin dulu. Ya. Berarti sekarang nomor 7. Nomor 7 nggak ada, nomor 8. Akha Jindra, tafadhal. Ustaz. Nomor 3 ya, Ustaz. Nah, nomor 3. Domir antunna akaltunna al-fawakiha. Nah, tarjim. Mereka banyak perempuan itu makan buah-buahan. Mereka perempuan atau bukan antuna itu bukan mereka ya? Antuna itu bukan mereka. Jadi apa kalau antuna? Banyak perempuan. Bukan mereka, tapi kalian. Bukan antuna. Kalau mereka hunna. Kalau kalian antunna. Sama halnya dengan antum untuk laki-laki, untuk perempuan antunna. Maka kita terjemahkan kalian perempuan makan apa? Al-fawakih, buah-buahan. Nah, Ustaz, boleh Anda tanya? Nah, silakan. Itu jawaban yang bukan di contoh yang di atas, Ustaz. Itu fahimna, bukan fahimtunna itu, Ustaz. Yang mana? Yang di latihan 9, Ustaz. Latihan ke-9. Baik. Ini. Yang ini. Al-banatu fahimna. Nah, fahimnal. Jadi nunnya pendek ya. Fahimnal hadits syarifah. Kalau kita fahimna, nah itu artinya kami. Kalau di sini kan perempuan. Fahimna al-haditsa asy-syarifah. Untuk mereka perempuan.
Ya. Bukan Kalau- tunai itu dan satu. Bukan. Kalau tunna itu kalian. Fahim tunna itu kalian. Kalau fahimna itu artinya mereka. Gitu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. wa jazakallahu khairan. Ahsan. Kemudian nomor 4 untuk Pak Hadiman. Nah, Ustaz. Nomor berapa, Ustaz? 4. Sekarang nomor 4, Pak. 6. Dhamir anti. Akalti al-fawakiha. Nah. Tarjim. Kamu perempuan memakan buah-buahan. Kamu perempuan memakan buah-buahan. Nah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahsan. Rakmu al-khamis. Kemudian kita masuk ke nomor kelima. Untuk nomor 10, siapa nomor 10? Nomor 10, Ahnasrul Muslimin. Dhamir antum. Akaltum al-fawakiha. Tarjim. Kalian laki-laki telah memakan buah-buahan. Nah, barakallahu fiik. Ahsan. Mumtaz. Fiikum Baik. barakallahu. Kemudian at-tadribul hadi asyara. Kemudian latihan yang ke-11. Perhatikan di sini. Kalau latihan ke-11 ini dan latihan yang ke-10 ini sebenarnya ada kesinambungan di sini. Kesinambungannya dari mana? Yang pertama di latihan ke-10 itu domirnya semuanya itu untuk domir mukhatab. Mukhatab itu apa? Artinya apa? Pak Ali? Domir mukhatab itu apa? Yang diajak berbicara, Ustaz. Nah, mukhatab itu orang yang kita ajak bicara. Sedangkan tadribul hadi asyara ini semuanya berkenaan tentang domir apa? Al-ghaib, orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Bukan orang yang kita ajak bicara ya. Domir ghaib, domir atau orang yang ketiga. Domir untuk yang tidak ada di depan kita. Orangnya. Baik. Contohnya di sini ajib amma ya'ti kama fin namudaj. Jadi jawablah amma dari apa-apa ya'ti datang kama fin namudaj. Kama seperti fin namudaj yang ada di contoh. Kita lihat contohnya ana fahimtul kalam. Kita ganti dari ana menjadi nahnu. Nahnu fahimnal kalama. Fahimnal kalama. Fahimnal kalama. Baik. Nah, di sini untuk membedakan mana fahimnal kalama dan fahimnal kalama kan beda ya artinya. Pertama kalau fahimna al kalama nunnya pendek artinya adalah mereka perempuan. Kalau nunnya panjang artinya adalah kami, artinya adalah kami. Jadi fahimna artinya kami faham al-kalama perkataan. Kalau fahimna al-kalama pendek, saya atau mereka perempuan faham perkataan. Nah, ini harus hati-hati ketika membuat kalimat ini atau ketika mengucapkannya. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Arab ataupun orang Arab itu sudah paham ya. Sudah paham kalau misalkan dari siyaqul kalam, dari perkataan tersebut atau dari ibarat yang ada di bahasa Arab tadi. Baik. Nomor 1. Terakhir tadi Pak Nasrul Muslimin, berarti sekarang nomor 11. Nomor 11 Akh Yusuf. Pak Yusuf, silahkan Pak Yusuf. Afwan Ustaz. Ana fi sayyarah. Oh, nah. Baik, la ba'sa. Ma'assalamah, Pak ya. Kemudian nomor 12, Pak Satria. Tafadhol Pak Satria. Fahimul kalama. Nah, fahimul kalama. Artinya, Pak? Mereka telah mengerti perkataan itu.
Naam, mumtaz, ahsan. Kemudian nomor 13. Nomor 13 ini ada Pak Dedi. Tafadhol Pak Dedi. Iya. Iya. Fahimtal kalama. Iya, Fahimtal kalama. Fahimat. Kalau iya. Maaf. Fahimat al-kalama. Iya, fahimat al-kalama. Baik. Kalau misalkan kita sambung berarti hiya fahimatil kalam. Kalau kita sambung. Fahimatil. Baik. Kemudian nomor 3 untuk peserta nomor, jadi Pak Dedi nomor 13, berarti nomor 14 sekarang. Nomor 14. Nah, tafadhol. Rokmun Salih. Domir. Nah, huma lil mudzakkar. Domir huma untuk yang laki-laki. Fahimal kalama. Fahimal kalama. Naam. Ahsan. Kemudian nomor 15. Nomor 15 ada, nomor 12 ada Pak Samito. Silakan Pak Samito. Nomor 4 Pak Samito, silakan. Baik, Pak Samito, ada nggak Pak Samito? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada Pak ya? Pak Samito? Baik, kalau nggak ada, kita loncat dulu ke Pak Saifan. Pak Saifan Nori. Baik. Hunna ya. Nah. Wahimatun kalam. Gimana Pak? Ulang. Arba. Hunna. Domir hunna. Wahimatun kalam. Hunna itu domir apa Pak? Domir apa? Domir mu'annas, mereka berdua. Mereka berdua. Hunna mereka. Mereka perempuan berdua. Hunna itu banyak Pak, bukan satu, bukan dua. Iya, jamak ya. Jamak mu'annas. Nah. Ya. Silahkan dijawab. Tadi ada yang keliru tadi. Ya, fahimatun kalam. Fahimnatul. Salah Pak. Fahim tunna ya. Bukan tunna. Ini kita masuk ke domir yang ghaib. Orang yang ketiga, bukan orang yang kedua. Oh. Maka kalau hunna fahim nal kalam. Fahim nal kalam. Nah, nunnya pendek ya. Fahim na al kalam. Nah, barakallahu fiik, mumtaz. Jadi hunna, perhatikan ya, anak ulang lagi. Kalau hunna itu domir untuk ghaib, untuk orang yang ketiga. Maka kita memakai kata apa? Na tadi. Fahimna al-kalam. Kalau antunna, maka fahimtunna. Itu untuk orang yang kedua, mukhatab. Atau artinya kalian perempuan. Nah, kemudian nomor 5. Nomor 5 untuk Pak Rahmat. Ibn Rashad. Ibnu Arsyad. Nah, Ustaz. Nah, pakai handphone Ustaz, jadi sedikit. Rokmun khamis. Domir huwa. Khamis. Nah. Rokmu al khamis. Domir huwa. Fahimal kalama. Fahimal kalama. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian nomor 15. Ikhwan nomor 15, ada nomor 15, Pak Samito ada keperluan. Nomor 16, nomor 17 sekarang, Pak Adi. Udah ya, ini kohos ya, afwan. Baik, kita balik lagi, berarti ada yang belum baca? Dari ikhwah sekalian ada yang belum baca? Kalau ada yang belum baca, kita bisa tunggu untuk membaca ini. Kalau tidak, kita akan balik lagi ke nomor 1. Ustaz, Ana
peserta sekaligus co-host. Oh, peserta. Nah, baik, tafadhal. Iqra. Baik, Ustaz. As-sadis huma. Ini lil muannas, Ustaz. Huma untuk di sini untuk muannas. Kita pakai untuk taib. muannas saja. Taib. As-sadis huma fahimata al-kalama. Huma fahimata al-kalama. Nah, barakallahu fik, mumtaz. Taufik barakallahu, Ustaz. Baik. Kemudian at-tadribu ats-tsani 'asyara. Ini latihan yang ke-12. Ajib amma ya'ti kama fin namudaj. Nah, ini gabungan antara yang tadi ya. Ana, antuma, hum, nahnu, huma lil muannats, antuma, hunna, dan seterusnya. Dan kita diminta sama seperti tadi untuk mengganti dhamir yang ada. Wasalta ilal mahattati sabahan. Kita ganti menjadi wasalti ilal mahattati sabahan. Sekarang mahattah. Mahattah artinya apa? Mahattah artinya apa? Ada yang tahu mahattah artinya apa? Mahattah artinya apa? Ada yang tahu? Stasiun, Ustaz. Stasiun. Nah, barakallahu fiik. Mahattah artinya stasiun. Ya. Sekarang nomor 1. Untuk ikhwan nomor 1. Tadi nomor 1 Abu Nizar. Tafadhal Abu Nizar. Wahid. Ana. Wasaltu ilal mahattati sabahan. Nah, ana atau langsung ya, nggak usah ana wasaltu, langsung wasaltu ilal mahattati sabahan. Ini kita hanya mengganti dhamirnya saja. Dhamirnya nggak usah dibaca lagi, langsung wasaltu ilal mahattati sabahan. Nah, barakallahu fiik, mumtaz, ahsan. Kemudian nomor 2, Pak Ilyas, tafadhal Pak Ilyas. Wasaltuma ilal mahattah sabaha. Sabahan. Sabahan. Nah, antuma atau wasaltuma ilal mahattati sabah. Kemudian nomor 3. Nomor 3 Pak Sukandi. Ustaz, domir hum ya Ustaz. Naam, hum. Wasallu ilal muhattati sabaha. Ilal mahattati, bukan muhattati Pak ya. Mahattati. Wasalu ilal mahattati sabaha. Sabahan. Nah, barakallahu fiik, mumtaz, ahsan. Thumma ar-raqmu ar-rabi' lit-tullab, raqmu ar-rabi'. Sekarang nomor 4 untuk peserta nomor 4 juga. Nomor 4, Ahwarid. Pak Warid, silakan Pak Warid, tafadhal. Ya, mic-nya tolong dinyalakan dulu. Nahnu wasalna ilal mahattati sabahan. Nah, nahnu wasalna ilal mahattati sabahan. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Ar-raqmul khamis lit-tullab ar-raqmil khamis. Nomor 5 untuk peserta nomor 5 pula. Pak Ali, tafadhal Pak Ali. Ustaz. Ar-raqmu al-khamisu. Wasala ilal mahattati sabahan. Nah, wasala ilal mahattati sabahan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Kemudian selanjutnya nomor 6 untuk Pak Diki. Tafadhal. Naam, Ustaz. As-sadis. Wasaltum ilal mahattati sabahan. Nah, wasaltum ilal mahattati sabahan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya nomor 7. Ikhwan nomor 7, peserta nomor 7. Nomor 7 ada? Kalau enggak ada berarti nomor 8 ya. Akhfa Jendra, tafadhal.
Domir hunna. Naam, hunna. Wasalna ilal mahattati sabahan. Naam, wasalna ilal mahattati sabahan. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallah. Kemudian nomor 8. Huma lil mudzakkar. Untuk peserta nomor 9. Pak Hariman, tafadhal Pak Hariman. Nah, Ustaz. Huma lil mudzakkar. Wasala ilal mahabba bihi sabahan. Wasala ilal mahattati sabahan. Mumtaz, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya tadi nomor terakhir nomor 9 ya, sekarang nomor 10. Nomor 10, Nasrul Muslimin, Pak Nasrul, tafadhal. Antunna Ustaz. Naam, antunna. Antunna wasalna ilal makhattati. Salah, Pak. Antunna wasaltunna. Naam, antunna wasaltunna. Naam. Ilal makhattati sabahan. Antunna wasaltunna ilal mahattati sabahan. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya nomor 11. Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Nomor 10 ya. Silakan Pak Yusuf. Dijawab nomor 10 sama 11 kalian. Pak Yusuf, ada Pak Yusuf? Baik. Jika Pak Yusuf nggak ada, berarti kita lanjut ke yang setelahnya, nomor 12, Pak Satria. Tafadhal. Nah, Ustaz. Baik, tafadhal Pak. Gua ya, Ustaz ya? Nah, gua sama Hia, langsung dua-duanya. Wasala ilal mahattati sabahan. Nah, wasala ilal mahattati sabahan. Ya. Ya. Wasalat ila mahattati sabahan. Nah, wasalat ilal mahattati sabahan. Mumtaz. Ahsan, Pak. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada tadrib yang ke Thalith Asyara, yang ke-13. Nah, ayyin dhamiral fa'ili lil af'alil lati tahtaha khat fil ayat. Jadi kita diminta untuk ayyin artinya menentukan. Dhamiral fa'ili, dhamir untuk fa'il. Lil af'alil lati tahtaha khattun fil ayat. Untuk kata kerja yang digaris bawahi pada ayat berikut ini. Nah, jadi kita diminta untuk identifikasi namanya, identifikasi dhamir. Ini dhamirnya apa? Contohnya misalkan a'udzu. Ini contohnya a'udzu ya, tapi nggak ada ya. Kalau di sini kita hanya diminta untuk mengidentifikasi fi'il madhi. Ini saya kasih contoh misalkan di fi'il mudhari. A'udzu. Ini dhamirnya apa? Dhamirnya adalah ana. Kenapa? Karena ada alifnya. Ada hamzah di sini, hamzah di depan atau huruf mudhara'ah ana. Nah, itu contoh kalau misalkan di fi'il mudhari. Sekarang di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Tentunya kita sudah belajar ya tanda-tanda dhamir atau kata ganti di fi'il madhi tadi. Khalaqa, kalau huwa, khalaqa, khalaqat, khalaqtu, khalaqta, dan seterusnya. Baik. Terakhir Pak Satria, sekarang Pak Dedi. Pak Dedi, ada keperluan ya? Izin dulu. Atau bisa? Nah, Pak Dedi bisa ikut? Atau tidak? Baik, kalau Pak Dedi tidak bisa, berarti kita lanjut lagi. Pak Dedi bisa?
Nah, bisa Pak ya? Insyaallah. Yang mana Ustaz ya? Yang ini. Sampai mana? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ini domirnya domir apa Pak? Untuk fa'ilnya, dia domir apa? Oh. Untuk huwa muzakkar Ustaz. Huwa mudzakkar. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya nomor 14, Pak Rahmat. Berarti yang ini ya. Ustaz. Nah, tafadhal. Amanu. Yang ini Ustaz ya. Illal ladzina amanu. Nah, amanu. Amanu domiruhu hum. Hum. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Domirnya hum. Kemudian watawasau. Watawasau. Ini untuk nomor 14, nomor 15. Nomor 15 adakah? Kalau nggak ada nomor 16, Pak Saifan Nori. Watawasau. Hum. Watawasau hum juga ya. Watawasau hum. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya tadi sekarang nomor 17. Pak Hadi. Pak Hadi silahkan. Nah, Ustaz, ja'alnahu dhamir nahnu. Nahnu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian sekalian nomor 4. Abadtum antum. Antum. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Barakallah. Kita cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran di kelas Nahwu Shorof ya. Insya Allah nanti atau pekan selanjutnya bersama Ustaz Hamzah. Insya Allah masuk di Ad-Darsu Ats-Tsalits. Pelajaran yang ketiga. Di Indal Qadi. Baik. Untuk itu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan, tafadhol. Ya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi tadi yang kita baca atau tadribat yang kita baca, atau berkaitan dengan materi-materi yang telah dipelajari. Ini soal. Nah, tafadhol, Pak Rahmat. Tadi yang baqala itu makna baqala Ustaz. Baqalah itu makna artinya tempat menjual barang kebutuhan. Barang kebutuhan ya. Atau biasanya, toko. Atau bisa kita terjemahkan dengan toko kelontong. Baqalah itu toko kelontong. Jadi lebih kecil daripada supermarket ya, toko kelontong. Oh, no. Baik. Atau misalkan kalau kita terjemahkan juga dengan kata bakul. Bakul, baqalah, bakul. Nah, kayak warung gitu, warung juga bisa Ustaz. Nah, warung bisa kita terjemahkan dengan baqalah. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi? Afwan Ustaz, sya'ara artinya apa ya Ustaz? Sya'ara tadi sya'ara artinya itu merasakan. Oh, taib. Jazakallah khair Ustaz. Mana tadi di mana? Di latihan keberapa ya? Nah ini sya'ara. Biasanya itu merasakan ini ya, apa namanya? Merasakan biasanya yang hissi, gitu, hissi. Sya'artu bi alamin, saya merasakan sakit, atau sya'artu bisururin. Sya'artu bisa'adatin. Sya'artu bisyauqin. Sya'artu bisururin artinya saya merasakan senang, sya'artu bisa'adatin, saya merasakan bahagia, sya'artu bisyauqin, saya merasa rindu. Nah, jadi biasanya itu dipakai untuk hissi. Untuk sesuatu yang hissi. Meskipun juga bisa misalkan darabani Muhammadun wa sya'artu bi alamin. Misalkan bisa seperti itu. Jadi saya dipukul oleh Muhammad dan saya merasakan sakit di kepala saya. Baik. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Ustaz, tadi yang misalnya sami'at itu tambahan ta sukunnya itu dalam fi'il madi itu
Fungsinya apa, Ustaz? Sami'at itu untuk perempuan, Pak. Jadi untuk dia perempuan. Dia perempuan ya. Misalkan kalau di sini ya, di sini kan qa'ada. Qa'ada ini ini dhamir huma. Mereka berdua duduk di atas kursi. Kalau misalkan kita ganti Jabir, maka menjadi qa'ada. Qa'ada pendek. Tapi kalau kita ganti menjadi Khadijah perempuan, maka harus ada tak taknif namanya. Bukan tak taknif ya, afwan. Itu tak untuk menunjukkan fi'il tadi untuk perempuan. Khadijatu qa'adat 'ala sarir. Jadi seperti itu. Bukan tafail ya saat itu, Ustaz? Bukan ya? Iya, tak fa'il termasuk tak fa'il. Tapi untuk muannats ini, untuk muannats. Baik, Ustaz. Baik. Nah, sekarang, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Ustaz, yang pelajaran ke-8 nomor 1 itu yang syarobat. Itu kalau syarobat sama syaribat itu beda. Seharusnya syaribat ya, bukan syarobat ya. Syaribat. Ya, biasanya kalau orang baca syarabat itu kadang salah di harokat aja. Ya, nanti ini kembalinya ke sorof lagi ya. Syaraba yashrabu, syaraba yashrabu atau syariba yashrabu gitu. Ya ala wazni fa'ila atau fa'ala. Adapun perbedaannya gimana, Pak? Jadi yang benar apa tadi yang nomor 1? Ke syariba aja ya. Syariba. Nah, atau Ana agak ragu juga nih, syariba atau syaroba, karena yang sering kita gunakan itu syariba. Syariba Muhammadun al-ma'a. Atau syaribtu. Ya. Jadi syari pakai kasrah di harakat ini namanya ini lam fa'il ya. Fa'ala. Jadi ikutin fa'ila. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Ana Ustaz, ada pertanyaan. Nah, Pak Ali, tafadhol. Terkait tadi Ustaz yang isim muannas nggak boleh ditanwin ya, ghairu munsharif. Ya. Sedangkan di mudzakkar juga ada yang nggak boleh ditanwin, Ustaz. Ada yang nggak boleh ditanwin. Misalkan Ahmadu, ada juga yang tanwin Sa'idun. Nah itu berdasar apa, Ustaz? Apakah hanya samai orang-orang Arab sana atau gimana, Ustaz? Nggak, itu ada kaidahnya, Pak. Kalau Ahmadu ala wazni af'alu. Jadi setiap nama yang ala wazni af'alu itu tidak boleh ditanwin. Ahmadu, As'adu, itu nggak boleh ditanwin. Nggak boleh Ahmadun. Terus juga, kalau nggak salah, nama yang boleh ditanwin, misalkan Muhammadun, itu adalah nama yang Arab. Nama Arab itu boleh ditanwin. Selain itu tidak boleh ditanwin. Kalau bukan Arab ya, bukan Arab, itu tidak boleh ditanwin. Berarti selain Arab, ajam gitu, Ustaz ya? Naam, ajam nggak ditanwin. Seperti Ibrahim, Musa, Yusuf begitu, Ustaz ya? Ya. Kalau Musa kan dia ya nggak bisa ditanwin, Pak. Kan di akhirnya ada apa namanya alif ya. Nah, Musa. Nah, seperti itu. Jadi ada nama ajam, ada nama al-Arab, nama Arab. Nah, nanti insya Allah ketika masuk di pembahasan itu, nanti insya Allah akan dibahas juga sama Ustadz Hamzah ya, berkaitan dengan asma ghairu munsharif, nama-nama yang tidak boleh ditasrifkan atau tidak boleh ditanwin juga. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan jika ingin bertanya. Nah lagi Ustaz. Nah, silakan Pak Ali. Kait mufradat suhufa. Tadi kan Ustaz menerjemahkan koran, Ustaz ya? Ya, suhuf. Itu bisa terjemahkan koran. Itu ada apa? Jaridatun, Ustaz ya? Nah, jaridah juga koran. Jaridah juga koran. Sama Ustaz maksudnya ya? Ya, sama. Suhufil yaum itu bisa kita terjemahkan koran hari ini. Gitu. Atau jaridah. Nah, Ustaz. Syukran. Nah, afwan.
Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi sama Ustadz Hamzah lebih mendetail lagi berkenaan tadi yang saya sampaikan, atau mungkin koreksi apa yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk ikhwah sekalian, terus belajar, terus semangat, karena dalam bahasa Arab ini ilmunya sangat luas. Kita nggak akan bisa belajar mungkin 3 sampai 7 tahun itu masih kurang dalam belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab ini sangat luas. Ini pelajaran di buku silsilah ini sebenarnya pelajaran paling dasar. Nanti kita akan masuk insya Allah di kelas Nahwu Shorof ini di pembahasan yang lebih mendalam lagi dan lebih mendetail lagi dari perubahan kata, perubahan harokat. Mungkin yang sekarang kita pelajari, oh ini harokatnya harus kasroh. Wajib nggak boleh berubah selain kasroh. Misalkan mudhaf dan mudhafun ilaihi. Nah, misalkan ulumal lughati. Nah, nanti kalau lebih mendetail lagi, oh ternyata boleh ternyata ya kita baca ulumal lughatu atau lughata. Itu pembahasannya sudah jauh sekali. Tapi untuk dasar ini, Bapak hanya cukup untuk mempelajari ini dulu. Jangan jauh, nanti kalau jauh malah puyeng. Tapi intinya adalah terus belajar bahwasanya bahasa Arab itu luas, ilmu bahasa Arab itu tidak akan ada hentinya. Kita akan belajar ini, kita masih pada dasar yang paling bawah, atau kita masih belajar dasar sekali di ilmu bahasa Arab, yaitu berkenaan tentang terkib. Berkenaan tentang terkib atau susunan kata dalam bahasa Arab. Setelah susunan kata kita selesai semuanya, kita masuk ke ilmu arud ya, ilmu yang berkaitan dengan cara membuat kalimat yang indah. Kalau kita sekarang dituntut untuk bagaimana cara membuat kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini juga waktunya pasti lama. Untuk itu, anak nasihatkan untuk saya pribadi lebih khusus, dan untuk antum semuanya sekalian secara umum untuk senantiasa terus belajar, karena ilmu bahasa Arab itu sangat luas, yang mana ketika kita bisa mempelajari ilmu bahasa Arab tadi, kita insya Allah bisa memahami Al-Quran, atau paling tidak ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak salah-salah dalam membacanya, mana yang harus harokatnya fathah, mana harusnya kasrah, dan mana harusnya dhammah. Dengan ilmu nahwu tadi, paling tidak kita sudah mengetahui kaidah-kaidah tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.